Ngajar mata kuliah apa ya? Dengan kuliah online atau daring ya. Nah itu Mm-mm. sempat ngalamin hal-hal seru apa atau drama-drama apa waktu kuliah? Absennya Ah, pakai voice note. Jadi oh kedengeran iya. tuh suara orang pada jalan, lagi pada di bengkel, terus ada angin-angin karena di sawah, kayak gitu. Oh iya. Beberapa teman mahasiswa juga kuliahnya sambil, ada yang sambil bekerja, ada yang sambil bantu orang tua gitu. Riuhnya gimana sih? Ngajar sambil ngurus anak. Dia yang sudah punya anak, uh, jadi istilah beban ganda itu benar-benar nyata gitu. Dan Oh, hikmahnya adalah gue ngerasa makin dekat sama mahasiswa, salah satunya. Dan benar-benar. hikmahnya juga bisa ngobrol sama lu kan, coba kalau Iya nggak ada. makanya. Kita berjumpa lagi di Paling Gitu Talk Show. Kali ini saya akan wawancara seorang teman lama sebenarnya. Dulu waktu kuliah S1 juga sempat satu kelas di beberapa mata kuliah di S2, tapi akhirnya dia memilih untuk hijrah pergi dari Bogor. Sebenarnya menyedihkan sih, biasanya teman ngebaso, tapi akhirnya dia memilih untuk berkarir di Cirebon. Oke, mari kita sambut ini Ibu Turasih. Halo, Sih. Halo, Halo, apa gimana kabarnya? kabar? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, sehat. Rajib apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Cirebon? Aman? Cirebon, alhamdulillah masih panas. Suasana COVID gini gimana di Cirebon? Sih. Kota Cirebon sama kabupaten itu nerapin PSBB, tapi ya Oh, gitu. layaknya daerah lain, setiap mau buka puasa tetap rame orang nyari takjil. Oh, gitu. Lu termasuk yang nyari takjil? Enggak, Oh, enggak. cuma lewat aja. Oke. Sekarang masih ngajar sih, masih perkuliahan masih berjalan. Masih, tapi online. Kan mulai Oh. dari tanggal 24 Maret tuh kita WFH ya, sampai hari ini. Nah, perpanjangan surat itu per 3 minggu sama 2 minggu sekali. Terakhir 2 minggu sekali, jadi perpanjangan sekarang sampai 29 Mei. Oke. Kalau sekarang Asih lagi ini ngajar mata kuliah apa aja di sana? Ngajar mata kuliah apa ya? Hampir sama sebenarnya kayak dulu ngasistenin di IPB ya, cuma bedanya sekarang nggak ada praktikum gitu. Jadi semester ini gue ngajar sosiologi pedesaan. Oh, sama ya. Terus analisis sosial kritis, mirip-mirip perubahan sosial lah. Sama satu lagi monitoring evaluasi program pengembangan masyarakat. Oke, mantap. Sama-sama sebenarnya mirip-mirip ya dengan yang dulu waktu di IPB ya. Hampir mirip, cuma judulnya sekarang pengembangan masyarakat Islam gitu, karena di Iya. PTKIN mungkin. Iya. Disesuaikan dengan konteks perguruan tingginya ya. Iya. Kalau kan pasti nih kita merasa ada perbedaan antara kuliah biasa dengan kuliah online atau daring ya. Nah itu sempat ngalamin hal-hal seru apa atau drama-drama apa waktu proses kuliah online ini? Iya. Bedanya kerasa banget sih sebenarnya gue pribadi gitu ya sebagai pengajar, jet lag antara metode tatap muka langsung sama metode online. Pertama kali WFH tuh kaget memilih metode apa yang paling tepat digunakan untuk mahasiswa gitu, karena kan rata-rata mahasiswa di sini tuh handphonenya nggak secanggih sama mahasiswa di universitas besar gitu. Jadi ya akhirnya memilih metode yang paling ringan gitu, ringan secara kuota, kemudian mereka juga bisa mengakses dimanapun karena berasal dari daerah-daerah yang sinyalnya juga belum tentu bagus kan. Akhirnya gue pakai WhatsApp group, itu yang paling efektif dan nggak menguras kuota terlalu banyak. Kalau Zoom kayaknya belum memungkinkan gitu, nggak semua bisa ikut. Terus ada cerita-cerita seru apa nih yang kasuistik? Cerita serunya banyak lah. Kalau pada saat kuliah ya macam-macam aja tuh tingkah mahasiswa ya biasanya yang bikin kita ngelus dada lah. Ya Rajib juga mungkin ngalamin ya. Mungkin beda kalau di sana kan. Ya serunya adalah apalagi ini kan sebelum Ramadan kemarin ya, pas sebelum Ramadan masih normal lah, mereka juga masih semangat banget karena awal online. Tapi semakin kesini tuh kayaknya semangatnya juga makin luntur gitu.
Tapi gimana caranya untuk bisa tetap membangun semangat itu. Ditambah lagi beberapa teman mahasiswa juga kuliahnya ada yang sambil bekerja, ada yang sambil bantu orang tua gitu. Jadi nggak heran tuh mereka kuliah tapi sambil gelar dagangan gitu. Jadi gitu biasanya gue ya. absen tuh pakai voice note tuh. Absennya Ah, ah. pakai voice note. Jadi Oh kedengeran iya. tuh suara orang pada jalan, lagi pada di bengkel, terus ada angin-angin karena di sawah kayak gitu. Oh iya. Iya, seru banget Jadi tuh ya. macam-macam. Iya, benar. Berarti itu strategi-strategi yang dilakukan ya tadi dengan pakai web voice note, pakai WhatsApp. Iya, sebenarnya itu teknologi paling sederhana di era teknologi gitu ya. Terus kalau misalnya penugasan itu kan biasanya suka ada tuh dosen-dosen ngasih tugas. Nah, kalau suasana kayak gini tugas-tugasnya kayak gimana tuh yang cocok buat mahasiswa di sana? Nah, gue sih sebenarnya ingin menjadi dosen yang dicintai mahasiswa ya, di saat mereka juga kalang kabut gitu. Iya. Kita juga Tetap, pernah jadi mahasiswa kan? nah itu dia. Jadi gue kuliah biasa melonggarkan mereka sih, maksudnya mereka mau hadir atau tidak hadir itu adalah kebutuhan mereka. Kebutuhan gue adalah kebutuhan administrasi salah satunya, dan kewajiban gue mendeliver ilmu pengetahuan ke mereka itu tetap nomor 1 gitu. Tapi ketika mereka tidak bisa hadir pun nggak bisa memaksakan, karena gue kan nggak bisa lihat langsung ya posisinya kuliah pun mereka sambil dagang, emang bisa baca terus selama itu gitu atau sambil panen gitu. Jadi tugas-tugas juga gue rancang. Pertama, setiap mata kuliah itu gue suruh mereka beli buku tulis yang murah aja, yang 3.000 sampai 5.000 rupiah. Tahu kan buku Sidu yang tipis-tipis itu? Jadi gue suruh tiap perkuliahan itu mereka dicatat. Tapi nggak disuruh dikumpulin, nanti tiba-tiba aja gue suruh bikin clipping tuh, difotoin semua catatan mereka, terus nanti dikirim via email. Jadi kayak wah ada kejutan nih dari Bu Asti gitu, disuruh ngumpulin tugas, padahal ya sebenarnya catatan-catatan itu juga tujuannya adalah mereka baca 2 kali gitu sebenarnya. Baca materi yang gue kasih lewat WhatsApp itu, kemudian dicatat. Setelah dicatat di foto. Jadi secara nggak langsung itu akan nempel gitu. Iya. Nah, Harus kemudian kalau dicatat, tugas harus ditulis tangan ya, nggak boleh diketik. tulis tangan. Karena kan kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu harus diikat, mengikatnya dengan menulis. Oh gitu, iya. Katanya gitu. Patut Kalau tugas coba ya Bang gua. Kalau pas UTS kemarin itu gue sesuaiin tugasnya dengan kondisi COVID. Jadi semua soalnya gue bikin yang ada hubungannya sama COVID. Untuk sosiologi pedesaan ya gimana cara penanggulangan COVID di desa masing-masing, kemudian analisis sosial ya menganalisa kondisi sosial di masa COVID ini, kemudian monitoring program di wilayah mereka sendiri gitu. Jadi kayaknya sih nggak memberatkan. Iya. Ya memang menyesuaikan konteks sekarang yang mungkin jadi lebih mendalami mereka. Kalau menurut lu sih kelebihan dan kekurangan kuliah online atau daring ini apa menurut lu? Kelebihannya dulu kali ya. Kelebihan ya sebenarnya kita bisa melakukan kuliah itu fleksibel di mana aja kan, di mana aja. Kemudian jamnya juga kita bisa menyesuaikan sebenarnya, nggak harus sesuai jadwal kuliah pasti pada saat tatap muka langsung kan. Cuma kekurangannya kita kan nggak bisa berinteraksi langsung, deliver pengetahuannya tuh kita nggak tahu nyampainya ke mereka itu seperti apa, karena kita juga nggak tahu kan mereka benar-benar ngikutin dengan baik atau enggak gitu, dan ketika ditanya pun apakah sudah paham, ada pertanyaan tiba-tiba hilang gitu, nggak ada lagi respon, ya udahlah. Tapi gue anggap dengan begitu sih mereka mungkin sudah paham gitu aja. Itu kelemahannya. Kemudian kelemahan yang lain lagi di kuliah online ini kan semuanya serba mendadak, tidak mempertimbangkan kemampuan dan kemauan dari mahasiswa gitu. Jadi kemampuan terkait dengan kuota, kondisi sinyal di daerah masing-masing, kondisi kepemilikan atau akses terhadap gawai gitu. Jadi macam-macam banget lah. Bahkan ada mahasiswa gue yang sampai saat ini pun nggak bisa ikut kuliah karena dia nggak bisa punya handphone gitu. Oke. Terus kebijakan lo bagi mahasiswa yang benar-benar lost misalnya saat kuliah online itu apa? Dia benar-benar lost, dan sekarang sih
karena dia kontak gue dulu waktu itu pas awal banget, Bu, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kuliah online gitu karena saya nggak punya HP. Dia nelpon sama nomor temennya. Jadi gue izinin nantilah ujiannya di akhir aja gitu. Pada saat situasi sudah membaik dia mengganti gitu sih. Kalau kuliah online begini memang butuh penyesuaian ya, nggak bisa sempurna banget karena banyak tadi kekurangannya. Bahkan selain tadi secara personal dosen ke mahasiswa juga kesiapan lembaga kan beda-beda, Jip. Ya. Kalau kayak IPB kan institusi yang udah besar dari awal udah ada upaya semacam penyesuaian lah ya, kuota langsung dikasih ke mahasiswa gitu. Sedangkan kalau di kita gitu itu proses penyesuaiannya lama banget. Jadi kalau lu lebih memilih, tadi juga mungkin lu merasa ada kelebihan-kelebihan dari kuliah daring, lu bisa lebih lama tinggal di rumah misalnya. Lebih milih kuliah di rumah atau kuliah online atau kuliah biasa? Gue bisa boleh milih dua-duanya nggak sih? Oh gitu. Maksudnya situasional gitu. Tapi kalau harus memilih salah satu, gue lebih milih untuk tatap muka sih. Mungkin karena gimana pun ilmu sosial itu dipelajari secara online bisa gitu, tapi praktiknya itu kan nggak bisa online terus gitu. Jadi ada miss yang besar juga kayak mata kuliah gue sekarang itu nggak bisa turun lapang. Dan itu benar-benar kerugian yang sebenarnya, aduh sayang banget nih, harusnya orang mahasiswa itu langsung ke desa, langsung belajar tentang program, tapi sekarang online terus gitu. Ya, pasti mahasiswa juga bosan ya, apalagi mata kuliah kita ini sosial pedesaan misalnya yang butuh kunjungan lapang itu kan esensinya. Online sekali-kali boleh lah gitu. Ya, betul. Nah, tapi kan sih ini kan masa pandemi corona ini kan masih serba tidak pasti ya. Ini kita nggak tahu nih berakhirnya kapan nih. Nah, kalau misalnya ke depan proses pandemi ini tetap berlangsung dengan lama, mungkin akan ada pola perkuliahan yang baru, the new normal itu. Nah, menurut Asi itu perkuliahan yang kayak gimana tuh kalau di masa depan harus ada penyesuaian dengan corona begini? Nah, konsep new normal sendiri gue juga sebenarnya masih bingung ya akan seperti apa gitu. Apakah memang kita menerapkan gaya hidup sehat, kemudian bebas beraktivitas tetapi dengan protokol-protokol yang sudah ditentukan atau seperti apa gitu. Dan gue pribadi nggak bisa menentukan harus seperti apa, Jip, karena kan gue terikat sama lembaga nih. Lembaga kan beda-beda ya penerapannya seperti apa. Tapi kalau gue pribadi, kalau ternyata masa berlaku kuliah online ataupun WFH atau apapun gitu diperpanjang, setidaknya kalau bagi gue sudah punya satu tapakan gitu. Selama beberapa bulan ini gue udah tahu polanya. Artinya kedepannya gue udah bisa menyesuaikan lebih baik lagi. Misalnya penyesuaian cara pembuatan materi, kemudian deliver materi dan sebagainya. Gue udah belajar selama dari bulan Maret, April, Mei gitu. Jadi setidaknya udah ada ancang-ancang lah. Oke, iya benar ya. Jadi memang harus dipersiapkan juga sih, memang kita juga menghadapi situasi yang baru kan kalau kayak begini. Nah, kalau WFA gini kan udah berapa lama sih lo? 2 bulan lebih? Dari per 24 Maret ya. Sebenarnya sih sebelum 24 Maret itu sudah WFH, tapi di institusi gue tuh tetap wajib fingerprint. Jadi pagi datang fingerprint, pulang lagi kuliah dari rumah, nanti sore datang lagi fingerprint lagi gitu. Nah, baru tuh mulai tanggal 24 Maret setelah statusnya lebih mengkhawatirkan gitu, kita full dari rumah dan laporan mingguan ke kampus. Lo kan juga sebagai ibu rumah tangga kan, itu riuhnya gimana sih? Ngajar sambil ngurus anak. Iya kayak tadi lah, misalnya lagi ngetik-ngetik dikit gitu, ada yang manggil minta susu, ada yang minta diambilin mainan dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya bukan gue aja sih, teman-teman lain yang sudah punya anak terutama ya. Kalau ibu rumah tangga doang belum punya anak sih mungkin riuhnya beda lah, belum sampai ke tahap kita gitu. Tapi kalau yang sudah punya anak, jadi
istilah beban ganda itu benar-benar nyata gitu. Di satu sisi kita harus melayani publik, ya, melayani Ya, publik dengan pekerjaan kita, tetapi urusan domestik, pengasuhan, kemudian perawatan anak itu tetap harus terlaksana. ya. Dan Betul. itu 24 jam kan, 24 Mm-mm. jam disertai dengan melayani mahasiswa yang 24 jam juga, Oh jadi ikut iya, kayak anak-anak juga kan iya. mereka. Karena kuliah online begini kan akhirnya waktu menjadi lebih longgar ya. Dan akhirnya Mm-mm. menjadi lebih 24 jam. Iya. Kadang-kadang tuh apalagi sekarang nih Ramadan, sahur-sahur udah ada yang hubungin, Bu, saya baru ngirim tugas, Bu, saya ngirim tugasnya telat. Iya, iya, iya. Tapi kan sih WFA ini kan kita menjadi lebih lama di rumah kan. Yang Mm-mm. biasanya waktu quality time itu menjadi susah kalau di hari-hari sebelum COVID. Nah, ada nggak sih hal-hal yang bisa lu akhirnya lakuin yang selama ini lu susah untuk melakukan dan akhirnya bisa lu lakuin di WFH ini? Ada nggak? Ada, kalau gue sih yang terutama adalah bisa tidur siang, Jip. Iya, iya, Ya, iya. kalau soal quality time sebenarnya polanya buat gue sama aja karena mungkin gue ibu gitu ya. Jadi pagi kan biasanya berangkat kerja, pulang sore jam 5 langsung main juga sama anak gitu. Nah, posisinya sekarang adalah quality time gue bisa lebih panjang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan proses yang gue alami juga untuk membangun relasi, untuk tetap bekerja tapi gue tetap bersama anak gue terus gitu. Bedanya pada saat nggak WFH sama WFH adalah kebersamaan itu terbangun bondingnya itu 24 jam full, sama kalau nggak WFH, gue ada di tempat kerja beberapa jam gitu. Ya, 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 ya. Tapi kan pasti dengan kondisi yang baru begini, kita akhirnya lama di rumah, nggak boleh interaksi keluar menjadi sangat dibatasi. Rasa bosan kan wajar ya muncul. Nah, Ya. lu dan keluarga itu gimana cara mengatasi rasa bosan? Caranya adalah karena udah mungkin kalau gue pribadi udah pernah ada stay di rumah terus gitu, jadi ya nggak terlalu gimana-gimana. Cuma mengatasi kebosanan anak-anak nih yang Ya, lumayan itu. banget gitu. Ya kuncinya lebih kreatif lagi gitu, ngenalin mereka mainan dan sebagainya. Meskipun ujung-ujungnya kalau udah nggak sanggup lagi ke gadget lagi. Jadi, Oke. jadi Biasanya anak untuk memang sering aktivitas di luar ya, biasanya itu. Sebelum nggak sering banget, tapi ya kalau kan ceritanya yang pegang gadget cuma aku aja nih, Jip. Jadi kalau aku nggak di rumah kan nggak mungkin tuh nonton handphone. Nah, sekarang ya. ibunya ada di rumah, surga gitu buat mereka tuh. Oh, gitu. Nah, itu juga menjadi persoalan sih. Terus persoalan lagi adalah gue sekarang mikir gimana nih cara ninggalinnya nanti ketika gue udah aktif kembali di new normal Oke. itu. Iya, iya. Karena anak-anak sudah terbiasa bareng nih sama ibunya beberapa bulan. Oh Nanti iya, setelah betul. ditinggal pasti proses penyesuaian yang baru lagi, dan itu bikin PR juga gitu Ya, buat gue ada pribadi sih. masa ini lagi ya, masa tenggang untuk penyesuaian di kondisi normal Untuk baru lagi. penyesuaian. Terus anaknya kan udah mulai pada tahu gitu. Jadi sekarang pun sebenarnya kondisi tetap bekerja dari rumah, tapi anggapan anak-anak adalah ibunya libur. Oh gitu. Oh Ya, iya, iya. jadi ya ibunya libur, jadi yang gede tuh yang 4 tahun udah bisa bilang, ibu nggak boleh berangkat kerja gitu. Ibu nggak boleh kerja, main aja sama aku gitu. Jadi ya lumayan banget nih nanti PR-nya pada saat udah Iya, iya, kembali iya, lagi iya, gitu, iya, iya. untuk bisa ngejelasin ke mereka lagi bahwa kondisinya adalah corona udah hilang atau apa. Oke, sih. Sebagai perempuan, juga sebagai dosen, dan juga sebagai ibu, kalau nanti habis masa corona ini berakhir, hal apa yang ingin segera dilakukan nih? Atau impian-impian apa yang ingin segera digapai? Yang jelas sih bersosialisasi ya gitu. Jadi kayaknya ngomong banyak, kata-kata gue udah terendam berapa lama tuh selama dari tanggal 24 Maret sampai hari ini gitu kan, jarang ngomong karena komunikasinya via tulisan terus gitu. Iya. Dan kayaknya sosialisasi itu bakal suatu hal yang mewah ketika dilakukan lagi suatu hari nanti gitu. Gue sih sadar banget dengan kondisi kayak gini, jadi apa ya, belajar untuk menghargai relasi.
menghargai relasi, menghargai pertemuan dengan orang lain yang selama ini menurut gue biasa aja lah ketemu orang, ya biasa aja lah ketemu orang. Tapi sekarang benar-benar ngerasa bahwa ketemu orang itu hal yang mewah dan selama ini udah take for granted lah, ibaratnya dia biasa banget gitu. Tapi ternyata dengan adanya corona gue sadar betul bahwa oh iya, gue dikasih waktu untuk bisa bersama sama keluarga full, kemudian gue bisa tahu bahwa di luar sana banyak orang-orang yang sayang, kemudian orang-orang yang saling mendoakan kayak gitu. Dan hikmahnya adalah gue ngerasa makin dekat sama mahasiswa, salah satunya. Oh, jadi malah jadi lebih dekat ya? Makin dekat karena gue makin tahu secara fisik. Karena nggak ketemu, tapi makin banyak ngobrol secara personal. Misalnya pada saat kuliah, kan di WA tuh, di WA grup kan suka pada nyeletuk-nyeletukan yang namanya anak-anak gitu ya, pada nyeletuk-nyeletukan, tapi akhirnya secara personality tuh gue bisa lebih paham nih, oh anak yang A itu karakternya seperti ini, mengapa dia kalau kuliahnya tatap muka tuh sering telat, oh ternyata dia jaraknya jauh dan sama orang tuanya harus disuruh jaga warung dulu. Gitu. Misalnya kayak gitu, jadi detail-detail perorangan itu jadi lebih tahu mana nih yang sebenarnya ngomongnya sakit tapi ternyata cuma rebahan doang di rumah gitu, karena dia aktif banget update status-status yang nggak jelas misalnya kayak gitu. Dia bilangnya nggak punya kuota tapi masih bisa update status game, Mobile Legend dan sebagainya itu, jadi ketahuan gitu. Iya, oke. Benar. Dan hikmahnya juga bisa ngobrol sama lu kan. Iya, makanya. Gua tahu soalnya lu udah jarang lama ngobrol begini. Iya. Oke, sih, makasih banyak nih cerita lu. Sama-sama. Seru-seru banget, banyak yang bisa gua pelajarin juga, dan mungkin teman-teman yang nonton nanti bisa dapat hal-hal yang bermanfaat lah. Semoga bisa diambil dari cerita-cerita lo, perjuangan-perjuangan sebagai dosen di kuliah online, juga sebagai ibu yang mengasuh anak-anaknya. Oke, makasih banyak. Sebelum ditutup satu lagi, Jip, gue lupa tadi. Silakan. Yang soal gimana sih mengatasi kebosanan ya di masa-masa kayak gini, semua orang bosen lah pasti, semua orang bosen, semua orang juga kayaknya udah pengen lari gitu, kayak di penjara, di rumah. Iya. Tapi satu-satunya hal yang bisa menetralisir kebosanan itu adalah dengan menerima kenyataan sih. Dengan menerima bahwa kondisi ini memang harus dijalani, apapun yang terjadi ya harus diterima gitu. Toh kalau kita sadari benar-benar ternyata mungkin Tuhan atau apapun sebutannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang ngasih kita kesempatan untuk benar-benar berpikir gitu, berzikir bahwa oh ini adalah kuasanya yang memang kadang-kadang itu terjadi atas omongan kita sendiri gitu. Banyak banget yang terjadi, misalnya gue pribadi, aduh kapan ya bisa di rumah terus gitu, capek di kampus, beneran kan di rumah terus, alhamdulillah gitu. Yang gue ingat banget nih, yang disampaikan sama Menteri Keuangan tuh di awal tahun, bahwa Indonesia itu akan mengalami masa-masa sulit di bidang ekonomi. Dan ternyata benar gitu, masa-masa sulit di bidang ekonomi karena faktor yang di luar dugaan kita dan lebih booming dan melanda seluruh dunia gitu. Jadi kuncinya adalah diterima aja lah, terima, lama-lama kita juga bisa beradaptasi dan nggak usah saling melemparkan tanggung jawab kepada siapa yang harus bertanggung jawab sih. Itu aja. Ini yang gue suka dari lu, kata-kata kuat-kuatnya itu kuat banget sih. Yang salah satu yang gue rindukan dari lu. Oke sih, makasih banyak. Ya, sama-sama. Nanti mungkin episode berikutnya gue berharap kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dengan topik-topik yang lebih seru. Dengan suasana yang kita berharap berbeda dengan kondisi. Siapa tahu bisa bikin podcastnya langsung ya, nggak via Zoom gitu. Nah iya, nanti gue kesana maksudnya main. Amin. Iya. Oke, makasih banyak Ibu Terasi. Iya. Satu dosen kece di kampus di sana di Cirebon. Semoga bisa sukses terus, sehat-sehat dengan keluarganya. Sampai jumpa lagi sih. Selamat berlebaran. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.